Lo bergabung kembali di channel berfisika.com, channel yang menjadi acuan dasar belajar fisika dasar di universitas atau perguruan tinggi ya, khususnya bagi TPB ITB ya. Oke. Nah, teman-teman, kita lanjutkan ke materi muatan listrik ya. Ini masih pengantar ya. Jadi yang utamanya nanti kita masuk ke hukum Coulomb sama medan listrik ya. Dan selanjutnya hukum Gauss dan sebagainya ya. Oke. Kita akan melanjutkan tentang konduktor. Jadi ini karakteristik bahan ya. Ada konduktor dan isolator. Sebenarnya ada karakteristik yang lain, teman-teman. Oke. Saya akan menuliskan satu persatu. Biasanya di alam bahan itu akan bersifat yang pertama konduktor. Oke. Nah, konduktor ini apa? Berarti teman-teman. Konduktor itu sifatnya berarti dapat mengalirkan ya, menghantarkan muatan listrik ya. Dapat mengalirkan atau menghantarkan ya. Mengalirkan atau menghantarkan muatan listrik. Menghantarkan muatan listrik. Menghantarkan muatan listrik. Sebenarnya dalam hal ini yang berpindah itu adalah elektron ya, teman-teman ya. Elektron bebas ya, elektron berarti ya. Harus ini pemindahan elektron maksudnya ya. Oke, tidak masalah. Oke, kemudian ada isolator. Nah, kalau isolator, bahan ini tidak dapat, teman-teman. Artinya dia tidak dapat mengalirkan muatan dari suatu titik ke titik yang lain ya, dari suatu benda ke benda yang lain, si isolator itu ya. Jadi ini tidak dapat ya, tidak dapat menghantarkan muatan atau mengalirkan. Oke, muatan listrik. Oke. Nah, ternyata ada bahan yang lain, teman-teman. Selanjutnya bahan yang lain itu dinamakan semikonduktor. Semikonduktor. Nah, semikonduktor ini semi itu artinya pertengahan. Jadi dia sifatnya antara konduktor dan isolator. Jadi sifatnya antara konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Antara ya, antara. Jadi kalau konduktor kenapa dapat menghantarkan? Karena dia punya elektron yang bebas atau elektron valensi ya namanya ya. Sehingga memudahkan ya bergerak ke sana kemari si elektron tersebut ya. Jadi dia punya elektron valensi ya. Elektron bebas atau elektron valensi. Elektron bebas atau valensi ya. Nah, contohnya biasanya logam ya, teman-teman, logam. Oke, tembaga gitu, kuningan, besi dan sebagainya. Ini dapat ya. Tembaga misalkan ya, besi dan sebagainya. Oke. Kemudian kalau isolator banyak ya, contohnya plastik gitu kan, kayu, oke, dan sebagainya ya, dan sebagainya. Nah, kalau semikonduktor bahannya tidak banyak, teman-teman. Biasanya ada beberapa gitu ya, ada germanium, contohnya misalkan germanium ya. Germanium. Oke. Nah, dan yang satu lagi itu adalah superkonduktor, superkonduktor. Nah, superkonduktor artinya konduktor yang perfect, konduktor yang sempurna ya. Konduktor yang sempurna. Konduktor yang sempurna. Nah, artinya si muatan-muatan ini dapat bergerak bebas gitu ya di konduktor ini tanpa mengalami hambatan gitu ya gitu. Jadi ini tidak ada hambatan. Jadi muatan bergerak ya, elektron ya. Elektron bergeraknya tidak dapat tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Sangat-sangat mulus sekali, sangat cepat gitu misalnya. Oke, nah kita akan fokuskan dalam tema video ini adalah tentang konduktor dan isolator. Oke, kenapa konduktor dapat menghantarkan muatan atau arus listrik? Oke, nah di dalam struktur konduktor logam khususnya ya. Jadi misalkan atom Cu lah, atom Cu gitu kan. Nah si atom Cu itu terdiri dari misalkan nanti ada plus dan negatif misalnya seperti itu. Nah, CO2 plus ya, oke, nggak apa-apa. Nah, kemudian
eh, si atom-atom ini membentuk logam gitu ya. Jadi kan nanti dia bakal membentuk ikatan yang ikatan logam dan nanti tersusun rapih teman-teman ya. Tersusun rapih lah gitu ya, tersusun rapih. Nah, ternyata atom antar jarak atomnya nanti ya gitu. Nah, sehingga elektron yang terluar ya kan nanti susunannya bertumpuk gitu kan, bertumpuk, sehingga elektron yang terluar itu gayanya adalah minimum. Kita tahu bahwa F itu berbanding 1/r kuadrat. Jadi semakin R-nya besar, gaya gaya apa? Tarikan atau tolakannya makin kecil. Nah, sehingga misalkan bola si CU ini, bola tembaga ini, yang di luar ini si elektronnya tidak terikat dengan kuat. Ya, kalau di dalam ini terikat dengan kuat ya, karena jaraknya sangat kecil. Oke, jadi gaya tarikannya itu sangat kuat. Nah, sehingga muncullah di sini ada elektron bebas namanya ya, yang tadi elektron free gitu ya, elektron bebas, free elektron bebas, yang bisa leluasa jalan-jalan kemana ke sana kemari ya. Nah, berbeda dengan sifat isolator. Oke, kalau isolator dia ikatan antar elektron dan protonnya sangat kuat teman-teman, sehingga tidak ada elektron bebas, tidak ada ya. Jadi di isolator tidak ada elektron bebasnya, ikatannya sangat kuat sehingga tidak ada elektron bebas. Oke, nah perpindahan muatan itu khususnya elektron itu kita analogikan seperti perpindahan kalor atau panas ya. Jadi misalkan ini ada sebuah, kita analogikan dulu, ini adalah sebuah bahan ya dengan T-nya tinggi, artinya suhunya tinggi. TH hot gitu, T hot ya, dari T cold ya. Nanti misalkan kita akan hubungkan dengan sebuah batang logam gitu ya. Nah, kemudian sampai kepada tempat satunya lagi, ini bahan suhunya cold, rendah gitu ya. Nah, berarti ini adalah bahannya ya, bahan logam. Nah, dan ternyata si kalor itu akan mengalir ya. Kalor akan mengalir dari yang suhunya tinggi, ini kalor Q, dari suhunya tinggi ke suhunya rendah seperti itu. Nah, itu adalah analogi dari perpindahan muatan alias perpindahan elektronnya. Jadi kalau elektron di sini ada bahan ya, bahan yang nilainya negatif di sini muatannya. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sebuah konduktor gitu, dan kemudian si elektronnya lah yang akan mengalir, si elektron bebas tadi, elektron valensinya, elektronnya akan mengalir. Jadi elektron-elektron ini akan mengalir dari bahan yang positif, bahan yang negatif ke positif teman-teman. Nah, seperti itu ya. Jadi yang berpindah itu adalah elektronnya teman-teman. Saya kasih analogi lagi, misalkan begini, kita punya dua logam, ini logam pertama, ini logam kedua, ini logam kedua, ini logam netral. Nah, logam satu lagi bermuatan misalnya positif. Nah, kemudian kita hubungkan dengan sebuah paku gitu, atau tembaga atau apalah, paku gitu, berarti kan konduktor. Nah, ternyata nanti di sini di konduktor itu akan muatan-muatannya elektron-elektron bebasnya akan pada ke sini gitu teman-teman ya, karena ketarik dengan positif ini. Jadi dia bakal ke sini lari, dan di sini sifatnya nanti positif ya. Oke. Nah, si positif ini ya kan ujung logam yang ini penghantar ini positif ya. Berarti di sini kan netral, logam ini kan netral, plus min misal. Nah, sehingga negatif yang di sini elektronnya akan mengalir ke sini, akan pindah. Nah, sehingga akan terbentuklah aliran elektron. Misalkan ini awalnya netral ya. Ini
Ini misalkan awalnya 6 plusnya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti akan menjadi balance gitu, menjadi balance. Ini 3 gitu, di sini pun 3. Nah, ini adalah tahap akhirnya ini awal. Seperti itu. Jadi dia elektron yang di sini lari ke sini sejumlah dengan elektron yang pindah ke sini. Ya. Jadi elektron yang pindah ke sini akan sama dengan elektron yang pindah ke sini dari logam ini. Oke. Nah, kemudian selain logam, ternyata tubuh kita juga itu merupakan konduktor teman-teman ya. Bumi itu konduktor yang baik ya, konduktor raksasa gitu ya. Makanya kalau kita sedang memegang sebuah konduktor gitu, konduktornya didekatkan dengan misalkan listrik ataupun bermuatan. Nah, hati-hati kalau kita megang berarti nanti si muatannya akan mengalir ke dalam tubuh kita ya. Hati-hati. Makanya kalau nanti di sini ada lantai ataupun air, nah nanti si muatan ini akan ke sana, akan mengalir. Oke, diusahakan kita harus menginjak sesuatu yang isolator sehingga si muatannya tidak sampai mengalir ke yang lain. Oke, mungkin itu saja pengantar ya untuk pembahasan konduktor dan isolator. Tetap semangat untuk menggali ilmu-ilmu fisika dasar ya. Bagi teman-teman TPB ITB yang merasa nanti kurang nilainya di semester 1, yuk mari bergabung dengan Mescek. Nanti saya akan membimbing adik-adik di fisika dasarnya, teman-teman yang lain juga tim kalkulus, kimianya juga kita bantu. Oke, dan solusi tutorial pasti lengkap. Jadi tutorial fisika dan matematika nanti kita buatkan lengkap full PDF bagi teman-teman Mescek. Sampai jumpa, salam berfisika.com.